Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Coach JY di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ngobrol inspiratif ya, berkenaan dengan move on, stop baper. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh co-host saya, ini Mas Farul. Halo, Mas Farul. Siapa dulu teman-temannya Mas Farul? Oke. Halo, selamat pagi. Dan di tengah-tengah kita ya Mas Farul, di tengah-tengah kita itu sudah ada bintang tamu yang sangat Spesial, luar biasa yang nanti akan menceritakan tentang kisah sedihnya. Kisah sedih apa? Kisah kasih di sekolah. Kisah kasihnya ya. Iya. Ayo kita sapa Mas Farul. Siapa Mas Farul? Silahkan. Halo Keleng. semuanya, nama saya Ayu Lutfiah, biasa dipanggil Ayu. Ayu Lutfiah. Iya. Artinya apa Mas Farul? Ayu itu cantik mempesona, Lutfiah itu Lemah lembut katanya. lembut. Oh berarti Asik. cantik dan lemah lembut. Oke. Nah, Mbak Ayu, hari ini kita itu akan bercerita tentang move on ya. Siapa tahu dari cerita sedih, cerita yang apa ya, mengharu biru, tapi itu bisa menginspirasi kepada teman-teman remaja yang ada di luar sana gitu ya Mas Farul ya. Biar remaja-remaja sekarang itu enggak mudah baper atau Ya, enggak tidak. gampang. Gitu ya. Kemudian ketika kita jatuh itu kita bisa bangkit lagi apa tidak, kan gitu kan lah. Mungkin dari Mbak Ayu sendiri itu punya cerita yang menyedihkan berkenaan dengan apa Mas Farul? Perasaan gitu ya. Perasaan Ya. ya. Ada nggak sih Mbak Ayu? Ada sih Pak. Ada. Coach. Oke, ada. Oke. Ada sih. Cuma baru-baru ini kejadian sih sebenarnya. Dan 4 bulan berlalu berarti setelah hari kejadian itu. Masih Jadi seger. Masih mengandung bawang itu cerita. Jadi kalau masih diingat masih udah move on atau belum, ya kalau beberapa waktu atau mungkin di momen-momen tertentu masih ingat kejadiannya karena Iya. juga belum terlalu lama itu. Belum terlalu lama. 4 bulan. 4 bulan. Itu pastinya tentang cowok ya. Bapernya sama cowok apa cewek ini? Pastinya sama pasangan kan, Iya, sama iya, cowok iya. ya. Iya, betul. Lah ini cowok yang Mbak Ayu taksir pertama atau mungkin yang kesekian gitu. Untuk yang ini. Yang teman kesekian. Oh, yang Cuma kesekian. Nomor berapanya nggak boleh lah. Oke. Yang kesekian. Iya. Ya, Iya, kesekian. kesekian. Baru 4 bulan yang lalu putus gitu ya. Bukan putus sebetulnya. bukan Nanti putus. ini langsung ke poinnya atau bagaimana ini? Ya nggak apa-apa, ceritakan aja nggak apa-apa ya gitu. Langsung ke poinnya aja berarti ya nih ya Coach ya. Kalau permasalahannya sih sebetulnya beberapa teman-teman udah ada yang tahu ya. Orang sini pun juga Teman-teman teman-teman saya maksudnya lingkup banyak yang sini. tahu. gitu. Cuma kan nggak keseluruhan nih karena Tahu atau kejadiannya sama temen tahu yang aja. ada di sini? Enggak. Oh, kirain Enggak. karena ada teman-teman di sini. di sini. Maksudnya beberapa teman-teman kan ada yang tahu, cuma keseluruhan detailnya kan nggak semuanya tahu. Jadi kalau untuk permasalahannya sih kan awalnya menikah nih, mau menikah seharusnya September kemarin nih. Oh, Seharusnya September kemarin. langsung tanggal- loyo. Oh, gitu ya. Tanggal 22. Cuma Oke. karena ada kejadian tertentu, jadi yang membuat semuanya jadi nggak terjadi. Jadi hamin 1 bulan itu Coach. Ini sangat berat. Iya, saya juga Dibandingkan dengan cerita dari co-host saya. Oh. Kalau ini kan mama masih gitu kan, masih mau mendekat ini terus ditinggal. Tapi kalau ini kan sudah agak serius gitu. Kalau kan. cewek kan beda, kalau Mbak Ayu kan sudah tunangan ya, Mbak Ayu ya. Iya, hampir sih Mas udah semuanya udah diproses Udah sebetulnya. diproses, Sudah sudah mau diproses. nikah. Ini Kalau sangat- saya kan masih mau Lah nyari. ya, berarti kan ceritanya kan lebih beratan Mbak Ayu ini kan dibandingkan kan Gitu. kan itu. Jadi Mas Farul juga pernah gitu ya Coach ya? Bukan cuma pernah. Cukup. Iya. Nanti aja itu. Iya.
Lah maksudnya kan gini, ini kan sebagai pembanding gitu Mas Farul ya. Oke. Ini kan lebih berat karena sudah berproses semuanya, bahkan keluarga kan sudah kenal kan gitu, sudah kenal. Kalau Mas Farul kan paling gandeng rono gandeng rene kan gitu. Oh. Ya kan Iya. masih mencari jati Masih diri. mencari jati diri kan gitu. Ya. Tapi masih masih selalu ingat itu, masih selalu teringat. Enggak selalu sih Coach. Enggak selalu. Cuma karena mungkin kan saya pun masih kadang overthinking tiap malam, cuma enggak setiap malam juga sih beberapa. Nggak bisa tidur gitu ya. Karena banyak nyamuk. Oh, Iya, iya. betul. Oh, iya. betul. Banyak Iya, nyamuk juga. Banyak nyamuk. Ini berarti ya Allah, kita mau berbicara tentang apa ini? Aduh, saya sudah merasa mengundang. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, kita Nggak sharing apa-apa. sharing terhadap teman-teman nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. enggak Ikhlas ya. apa-apa. Iya enggak apa-apa. Oke, kalau ikhlas ya kita lanjut. Kupas tuntas. Kupas Oke. tuntas. Oke. Nah, kenapa sih kok sampai putus? Boleh tahu nggak kita? Iya, enggak apa-apa. Cuma kan nanti enggak sedetail itu ya. Coach. Iya. Ya, terserah panjenengan mau cerita seperti apa kita percaya aja Oh, iya, ya. Oh, iya. kita nggak tahu apa dalam arti detailnya kan Yus. Ya gitu kan. Yang Ya. paling penting kan adalah pesannya. Iya, kan itu penting. Kalau jadi Hamin 1 bulan itu kayak foto, surat-surat buat ke KUA, terus dan lain sebagainya kan udah persiapan nih. Oke. Bahkan undangan itu udah mau dipesan, tinggal bayar aja, kebetulan juga di Shopee. Jadi kan belum bayar nih, Iya, jadi belum sempat kebeli juga untuk undangannya. Terus waktu itu karena Ini musiknya kasih musik sedih. karena saya juga punya saudari di luar kota di Purwodadi itu, jadi kan kita rencananya itu mau ke sana, mau mengenalkan nih. Iya. Mengenalkan termasuk calon saya ini ke sana. Gitu ya. Setelah sampai sana karena ada kejadian, jadi masalah kejadiannya itu di situ sebetulnya. Jadi seluruh keluarga besar tahu, mungkin ada ketidakcocokan. Oh iya. Ketidakcocokan, jadi sampai sana kisruh atau ada masalah sampai keluarga si pihak laki-laki pun ngikut ke sana nih nyusul. Jadi pembahasannya sebetulnya mau di sana nih Coach. Oh, Cuma gitu ya. karena ibu saya nggak ikut, terus pulang nih, pulang. Jadi pembahasannya sampai rumah. Oke. Setelah itu sampai sekarang sama sekali belum ketemu sama si cowoknya malah. Aduh. Jadi terakhir itu. Terakhir di Purwodadi Di itu. Purwodadi itu. Purwodadi. Oh. Tapi ini bukan karena hitung-hitungan ya. Tidak jadinya bukan. Orang Jawa kan petonnya itu. Bukan ya. karena panjenengan main ke timur jadi gagal. Enggak ya. Enggak. Karena ada something ya, ada Something. perselisihan antara calon dengan keluarga gitu kan. Ya bisa dibilang seperti itu. Iya, Seperti itu oke sih. lah. Nah, ini masa-masa berat. Terutama bagi Mbak Ayu ya. Kita aja yang mendengar ya Iya, merasakan merasa berat ya, ikut ikut prihatin. prihatin. Jadi untuk ya kalau kita dibilang apa ya, melupakan itu kan belum tentu bisa. Ya, Ya. benar. Lah, untuk biar kita tetap kuat, biar kita tetap bisa berdiri kokoh itu yang Mbak Ayu lakukan itu apa gitu ya? Selama 4 bulan ini kan terutama. Selama 4 bulan ini, yang pertama sih kalau saya kan orang tua ya Coach. Jadi faktor pertama pendorong saya bisa kuat, bisa tetap semangat, gak meduliin. Mungkin perkataan, namanya juga orang mau menikah kan tetangga kan semua tahu ya. Iya, betul. Jadi nggak boleh mikirin omongan-omongan orang. Tetap orang tua saya nomor 1. Jadi kalau mereka nggak support pun saya juga nggak bisa kayak gini gitu. Jadi kalau saya mau nangis pun nggak bisa lah. Maksudnya orang tua pun kalau udah kayak gitu, lihat saya tambah nangis, nanti tambah sedih. drop. Jadi ya itu sih alasan pertamanya, alasan pertama. Oke, Bayu, berarti ini putus ya? Yo. Tadi dibilang putus yo. Bukan putus. Bukan putus, Apa namanya, ya. Seperti itu loh dan agak renggang sejenak. gitu Tidak. loh. Lah, saat itu pertama kali mungkin 1 hari, 2 hari, sampai 1
mingguan lah mungkin. Seberapa parah ya? Ya, apakah saben Kayak hari penyakit itu aja kalau ini. apakah saben hari itu bawang terus gitu kan, dalam arti Menyendiri di kamar. menyendiri di terus. kamar, kemudian tangisnya satu ember atau apa gitu. Sampai segitunya apa enggak ini? Bolos kerja sih. Bolos kerja. Bener-bener bolos, tapi izinnya tuh kayak memang belum acara keluarganya belum selesai gitu. Seharusnya kan 1 hari nih, jadi kan bolosnya 2 hari. Langsung lari ke temen yang daerah timur. Berarti daerah Weleri. Jadi Timur. dari pagi sampai malam di situ. Oh, curhat ya sama teman. Teman dekat ini ya? Enggak, temen deket juga sih. Temen biasa. Temen-temen nginep di situ. Nginep di Enggak. Enggak. Cuma Mas pokoknya dekem ning kono. dekem di situ. Dekem di situ larinya ke makanya. teman tetap ya. Dan. Teman. Hanya 1 hari bisa. Enggak. 1 hari itu kan karena bener-bener Drop, enggak- pengen menghilang Bahkan orang sementara. tua pun nggak tahu kalau saya iya. nggak berangkat kerja. HP dan sebagainya di off kan semua. Bener off semua. Yang penting pagi itu izin Pak, saya belum bisa masuk gitu. Dah, setelah itu langsung off. Off, semuanya off. Biar perusahaan juga tidak ngebel-ngebel. Iya bener. Lah, berapa lama untuk bisa menyembuhkan lah. Kalau sembuh 100% kan belum, tapi untuk membangkitkan semangat gitu kan, ya. semangat diri Bisa sendiri menjalani gitu. hari-hari dengan normal lagi gitu loh. Akhir-akhir ini sih, Coach. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini sebetulnya. Karena ya udah ada hal yang harus dipikirin lagi selain itu kan. Termasuk juga skripsi, pekerjaan, orang tua, adik dan lain-lain kan. Kalau kayak gitu terus saya juga nggak bisa selesai kuliahnya ini. Tadi kelupaan dan Mas Farul. Pelampiasannya itu kemana? Atau apa? Kan itu, apa yang dilakukan? Kalau tadi kan sehari tok ke temen kan itu. Nah, tapi kan ada hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Itu pelampiasannya apa? Apakah dipendem sendiri? Apa kita curhat sama guling? Loh, ada kan? Tipikal seseorang kan berbeda-beda kan? Atau mungkin ya tadi lari ke temen atau sahabat ya. Atau apa yang kalau Mbak Ayu itu seperti apa gitu kalau Healing sih. healing. Terus kalau pokoknya jangan sampai saya sendiri gitu kok. Soalnya kalau sendiri itu biasanya tiap malam tuh overthinking. Jadi memang pas awal Kebayang lagi ya. terus sering sampai rumah kan semisal jam 9:30 nih. Oke. Pulang kerja jam 9, sampai rumah pasti jam 11, jam 11. Sempetin ngobrol dulu sama temen. Oke. Jadi Nongkrong, ngopi, kongko nongkrong. dulu. Tapi nggak sampai menyakiti secara fisik ya? apanya? Sampai nggak mau makan. Kalau makan masih Atau malah perbanyak makan? makan. Enggak. Ambil? Enggak sampai. Oh, nggak sampai. Enggak sampai. Oke. Berarti masih Masih normal kalau masih ini. normal dan mungkin ya baguslah, dalam arti tidak mau menyakiti diri sendiri secara fisik kan gitu kan, mungkin mogok makan kemudian mungkin apalah di Sampai nyayat gitu kan, enggak ya, aman ya, Cuma waktu itu kepikiran apa? enggak sempat dimintain itu kok. Saya sampai rumah kan, mungkin orang tua juga panik, takut kan kalau misal apalagi wanita nih kalau perihal kayak gitu kan mungkin kebanyakannya bisa depresi gitu Betul, ya. Kan ya. soalnya dari pihak wanitanya nih Ya. sampai dimintain air putih ke Pak Yai gitu loh. Air ke Pak Yai. Iya. Terus Biar diajak anteng gitu ya. diajak ziarah. Iya. Lah ini langsung pergi ini nggak betah ini. Diajak ziarah juga waktu itu. Kebetulan kan juga Sebagai terapis ya. Mungkin bisa buat Penghibur ya. Jadi kita tidak selalu kepikiran Iya, benar. hal itu gitu kan. Ya dialihkan hal-hal yang positif yang bagus. Itu dari orang tua ya, berarti dimintakan air putih ke Pak Yai gitu kan. Terus dijak apa tadi ziarah. Gitu. Intinya kan biar dia itu kan nggak menyendiri, nggak Menyendiri. kepikiran sama masalah-masalah yang tadi itu kan. Ya emang benar sih Mbak Ayu, kan hidup itu kan sebuah perjalanan ya. Dalam perjalanan itu kan tidak selalu mulus ya, tidak selalu mulus. Pasti
ada belok-beloknya, kemudian ada jeglongan kan Iya. gitu kan, yang bisa menyebabkan kita jatuh dan terluka kan gitu kan. Nah tinggal pilihannya, kita mau berdiam diri ya kan, hanya meratapi aduh sakit, atau kita mau bangkit Bangkit. dan berdiri dan lari lagi kan gitu kan. Tapi ya syukur ini Mbak Ayu milih yang harus bangkit dan berlari kan gitu kan. Nah, ada nggak sih dukungan-dukungan dari selain keluarga ya, selain Mbak Ayu tadi mempertimbangkan orang tua ya Mas Iya. Farul ya, biar orang tuanya juga tidak terpuruk ya, tidak melihat kita yang sedih kemudian orang tua pasti ikut merasakan ya, yang namanya orang tua anak putrinya cewek, anak ceweknya yang mau menikah terus apa dibilang gagal apa enggak sih, nggak jadi gitu aja ya, mau nikah tapi nggak jadi, pasti rasa kecewa, rasa sakit itu pasti Double ya? ada ya, pasti double orang tua dibandingkan dengan anaknya yang apa dalam arti sebagai objeknya. Tapi kalau menurut saya sih lebih besar rasa kecewa orang tua itu pasti lebih besar kan gitu kan. Apalagi ini omongan tonggo. Bener itu yang jadi masalah yang Itu yang Jadi orang tua itu poinnya tidak hanya mikir engko anakku depresi opo ora, tapi omongannya tonggo ini loh. Oh tinggal sakmono kok ora sida kan ngono sih ya. Nah, mungkin Mbak Ayu ini bisa cerita yang tadi kan sudah Mbak biar bisa move on gimana Mbak? Biar Kalau- bisa move on. Kalau ini opini saya sendiri berarti ya. Iya, enggak Iya, apa-apa. Coach, ya. Kalau yang saya lakuin sih sebenarnya saya kan masih banyak tujuan lain gitu ya. Jadi fokusnya dibedakan dulu nih. Kayak semisal saya kebetulan masih ada tanggungan skripsi. Jadi yang saya fokusin itu Bisa. harus dikejar. Kita berarti mengalihkan fokus, mengalihkan pikiran kita dari yang ini tadi sedih, kita alihkan ke kegiatan positif yang kita juga Menyibukkan dituntut diri. waktunya gitu. Jadi kebetulan juga ada hal lain yang memang menuntut untuk diselesaikan. Jadi mau tidak mau kan saya harus melupakan hal itu dulu, beralih ke yang lain. Yang lebih produktif ya, Yang lebih lebih produktif. produktif. Terus karena itu juga berpengaruh ke pekerjaan sebetulnya waktu itu. Jadi agak berantakan waktu itu, di kerjaan juga agak berantakan sampai mungkin karena hal itu juga saya dapat teguran, terus saya diingatkan Oke. nggak bisa seperti itu terus gitu. Jadi tetap saya harus lebih bangkit lagi, fokusnya dialihkan, perbanyak temen, perbanyak nongkrong, perbanyak ibadah, Oke, perbanyak nongkrong. perbanyak komunikasi sama orang tua, banyak cerita lah sekarang. Soalnya dulu saya termasuk orang yang nggak terlalu banyak cerita ke Dengan orang tua ya. Nggak, heeh. Paling hanya menyapa ketika mau berangkat atau pulang, selebihnya di kamar dan sebagainya gitu ya. Tapi ayo ada apa namanya punya niatan mau ini ribet nyari lagi aja gitu, ada nggak? Atau mau kembali lagi? Mau kembali lagi? Ada niatan nggak? Misalnya ini permasalahan ketika yuk kita selesaikan, kemudian masih dilanjut itu ada kemungkinan untuk itu enggak? Enggak, sama Enggak. sekali enggak. Enggak Soalnya ada. bukan dari saya Clear. ya coach. Bukan dari saya karena ini permasalahannya bukan antar individu antara saya dengan dia, cuma memang sudah perihal Keluarga. Antar keluarga. Jadi Ini gimana mungkin pun, yang agak berat ya dan Ya emang karena menikah itu kan tidak hanya dua individu ya, tapi perkawinan keluarga. Iya, Ya, perkawinan keluarga besar gitu kan. Oh, berarti yuk harus tetap move on berarti. Iya. Kalau pacaran kan mungkin kan lebih enak kan hanya dua individu aja. Udah putus, balik lagi, oke, nggak apa-apa. Kan enggak. Iya, gitu. Tapi kalau misal udah kenal keluarga, udah kenal nih misalnya akrab nih, putus, balik lagi kan, wah keluarga piye iki kok balik meneh Iya. ya? Ya, itu emang bedanya antara Iya. Oke, ya. Jadi bedanya antara yang pacaran dengan kan. Iya. Oke, Mbak Ayu. Berarti Mbak Ayu mengikuti Inul. Apa itu? Masa lalu gitu kan ya, gitu kan. Boleh, Nah, masa lalu adalah masa lalu kan gitu. Masa lalu jadikan spion ya. Nah, itu hanya untuk bercermin melihat ke belakang, oh seperti apa sih masa lalu saya kan itu. Tapi Untuk kita harus pelajaran. tetap fokus menghadap ke depan untuk melalui jalan yang ada di depan.
Mengaten Mbak Ayu. Iya, betul. Oke, ini berarti Sobat Suara Corner ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi ketika kita berada di permasalahan yang sangat-sangat berat. Kita harus tetap berpikir positif ya. Karena semua permasalahan yang kita hadapi pasti ada hikmahnya gitu kan. Walaupun seberat apapun itu pasti ada hikmahnya. Begitu. Atau Iya, mungkin ada pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman. Kalau saya ya, jangan terlalu berharap pada manusia sih coach ya. Oke. Bener-bener itu saya merasakan, bener-bener jangan terlalu, apalagi wanita. Cintai seadanya aja. Cintai seadanya. Adanya apa aja ini kita cintai gitu ya, kita cintai. Jangan terlalu gitu. berlebih mencintai. Jangan terlalu berlebih. Tetap sisakan cinta itu untuk diri sendiri. Oke. Cintai diri sendiri dulu berarti. Oke, itu Udah itu aja sih. gitu. Oke, berarti teman-teman semuanya pesan dari Mbak Ayu, jangan terlalu berharap pada manusia. Yang kedua, jangan berikan seluruh cinta kita terhadap orang lain, tapi sisakan cinta itu untuk diri kita sendiri. Gitu ya Mas Farul. Iya, ya? luar biasa Betul, ini. betul, Pesannya luar biasa. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu untuk curahannya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman atau kita bisa menginspirasi kita untuk bisa siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Kan itu. Apabila kita terjadi sesuatu, kita bisa fight, kita bisa move on dengan permasalahan yang ada. Gitu, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih. Silakan tutup Mas Warul. Aduh. Baik, mungkin sekian untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap pantengin terus Suara Corner PMI Kabupaten Kendal. Oke. Bye bye. Thank you. Masuk cepet menisih dan. Oh, oke.